Halo semua, selamat datang. Hari ini kita bakal melakukan sebuah perjalanan yang seru banget. Kita akan menyelam ke inti dari apa sih yang bikin sesuatu itu hidup? Yuk, kita bongkar sama-sama blok-blok pembangun paling dasar dari kehidupan. Pernah nggak sih kalian berhenti sejenak terus mikir, sebenarnya gue ini terbuat dari apa ya? Bukan secara filosofis, tapi beneran secara harfiah. Apa bahan dasar yang menyusun kamu, saya, anjing peliharaanmu, bahkan pohon di luar jendela? Nah, kita akan cari tahu jawabannya. Oke, sebelum kita bedah lebih dalam, kita harus sepakat dulu nih soal aturan mainnya. Menurut para ilmuwan, apa aja sih kriteria sesuatu itu bisa disebut sebagai makhluk hidup? Ternyata, ada 7 karakteristik utama yang jadi penanda kehidupan. Ini termasuk hal-hal yang mungkin udah kita tahu, kayak kemampuan buat tumbuh, berkembang biak, merespon lingkungan sekitar, dan menggunakan energi. Dari bakteri super kecil sampai paus biru raksasa, semua makhluk hidup di planet ini, semuanya patuh sama aturan dasar ini. Inilah yang menyatukan kita semua. Oke, sekarang bagian yang paling seru. Coba bayangin kita punya kaca pembesar super canggih. Kita akan mulai dari organisme utuh, kayak kita gini, dan kita akan terus ngezoom in, lapisan demi lapisan, sampai kita nemuin unit paling kecil yang jadi pondasi dari semuanya. Siap? Yuk, kita turuni tangga ini. Paling atas ada kita sebagai organisme. Di dalam tubuh kita ada sistem organ, contohnya sistem pencernaan. Sistem ini terdiri dari berbagai organ, kayak lambung. Nah, setiap organ itu terbentuk dari jaringan. Kalau kita zoom lebih dalam lagi, kita akhirnya sampai di blok pembangun paling dasar dari itu semua, sel. Coba deh lihat betapa kompleksnya kita ini. Rasanya luar biasa ya kalau dipikirin, makhluk yang bisa berpikir, bergerak, dan merasa ini ternyata cuma kumpulan dari triliunan bagian-bagian super kecil yang bekerja sama dengan harmonis. Dan sampai juga kita di tujuan akhir perjalanan kita, sel, unit struktural dan fungsional paling kecil dari semua makhluk hidup. Disinilah semua keajaiban kehidupan yang sesungguhnya terjadi. Tapi tunggu dulu. Nggak semua sel itu sama loh. Secara garis besar, ada 2 desain dasar. Yang pertama, prokaryotik, ini yang super simple, bayangin aja bakteri. Dan yang kedua, eukaryotik, yang jauh lebih kompleks dan terorganisir. Nah, sel-sel jenis inilah yang ngebentuk tumbuhan, hewan, dan ya, kita juga. Bedanya kelihatan banget kan? Di sebelah kiri kita lihat betapa sederhananya sel prokaryotik kayak bakteri. Terus di kanan, itu sel eukaryotik yang lebih rumit, dengan semua bagian-bagian di dalamnya. Nah, mulai sekarang kita akan fokus ke model eukaryotik ini, karena inilah cetak biru dari tubuh kita. Cara paling gampang buat ngebayangin sel eukaryotik itu adalah, anggap aja dia kayak sebuah kota mini yang super sibuk. Setiap bangunan di dalamnya, yang kita sebut organel, punya pekerjaan spesifiknya masing-masing, dan semuanya penting banget buat kelangsungan hidup si kota. Nah, ini dia peta kotanya. Kelihatannya rumit ya, tapi tenang aja, kita akan tur keliling ke beberapa bangunan paling vital satu persatu. Biar kita paham gimana mereka semua bekerja sama. Oke, pemberhentian pertama, balai kota, alias nukleus. Ini adalah pusat komandonya. Disinilah semua informasi genetik disimpan, dan dari sinilah semua perintah yang ngatur kegiatan sel dikeluarkan. Bisa dibilang, ini otaknya sel. Lanjut, kita ke mitokondria. Ini nih, pembangkit listrik kota kita. Mereka kerja non-stop, mengubah nutrisi jadi energi supaya semua aktivitas sel bisa berjalan. Tanpa mitokondria, seluruh kota bakal mati lampu. Lalu yang menjaga seluruh kota ini adalah membran sel. Anggap aja dia ini kayak satpam atau penjaga gerbang perbatasan kota. Dia yang selektif banget ngatur apa yang boleh masuk kayak nutrisi dan apa yang harus dibuang keluar kayak sampah. Perannya krusial banget. Oke, kita udah keliling di kota sel hewan. Sekarang, yuk kita pindah ke tetangganya dan lihat gimana kota sel tumbuhan dibangun. Anggap aja ini kota yang beda, dibangun dari cetak biru yang mirip, tapi punya beberapa upgrade yang unik dan penting banget. Nah, ini dia peta kota tumbuhan. Coba deh perhatiin, kalian bisa langsung lihat nggak beberapa perbedaan besar dibanding sel hewan tadi. Ada beberapa fitur yang langsung kelihatan menonjol. Jadi, ada 3 upgrade utama di sini. Pertama, dinding sel yang kokoh. Fungsinya kayak tembok benteng, ngasih bentuk dan perlindungan ekstra. Kedua, kloroplas. Ini nih panel surya mininya, yang melakukan fotosintesis, mengubah cahaya matahari jadi makanan. Ini benar-benar game changer.
Dan ketiga, vakuola sentral yang ukurannya raksasa, fungsinya kayak waduk air di kota, buat nyimpen air dan nutrisi. Tabel ini bikin perbedaannya jadi makin jelas. Coba lihat, bentuk sel tumbuhan itu tetap karena ada dinding sel, sementara sel hewan lebih fleksibel. Dan tentu aja kemampuan sel tumbuhan buat bikin makanan sendiri pakai kloroplas. Keduanya adalah desain yang luar biasa elegan, yang disesuaikan untuk dua gaya hidup yang sangat berbeda. Tadi kita udah ngezoom in sampai ke level paling kecil, yaitu sel. Sekarang saatnya kita ngezoom out lagi buat nyambungin dunia mikroskopis ini ke dunia makroskopis yang kita lihat sehari-hari. Coba perhatikan piramida makanan ini. Setiap makhluk hidup yang kalian lihat di sini, dari rumput di paling bawah sampai elang di puncak, semuanya, tanpa terkecuali, dibangun dari cetak biru sel dasar yang udah kita bahas. Sel itu ibarat mata uang universalnya kehidupan. Dan semua makhluk hidup ini nggak cuma ada gitu aja, mereka saling berinteraksi. Ada konsep yang namanya simbiosis, yang nunjukin gimana spesies-spesies yang berbeda bisa hidup bareng, kadang saling bantu, dalam sebuah jaring-jaring kehidupan yang luar biasa rumit. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Walaupun kita lihat ada banyak banget keragaman di dunia ini, dari ikan, jamur, sampai manusia, tapi pada tingkat yang paling dasar kita semua tumbuh dari akar yang sama. Kita semua bicara dengan bahasa yang sama, yaitu bahasa sel dan DNA. Jadi, saya mau tinggalkan kalian dengan satu pertanyaan ini untuk direnungkan. Setelah tahu kalau kamu, saya, kita semua, berbagi arsitektur kehidupan yang sama dengan pohon di luar jendela atau serangga yang lewat di jalan, bagaimana hal itu mengubah cara pandangmu tentang posisimu di dunia ini? Sesuatu untuk dipikirkan ya. Terima kasih banyak sudah bergabung dalam penelusuran kali ini.